Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelo dengan NIM 152342513 dari program studi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. Pada video refleksi jurnal pembelajaran ini, saya akan menjelaskan kembali beberapa materi yang telah kita pelajari pada paruh semester ini, yaitu identitas nasional, integrasi nasional, negara dan konstitusi, serta hak dan kewajiban warga negara. Tujuan dari video ini dibuat bukan hanya untuk merangkum materi, tetapi juga untuk menyampaikan pemahaman saya mengenai pentingnya materi tersebut dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Melalui refleksi ini, saya ingin melihat bagaimana materi kewarganegaraan tidak hanya dipelajari sebagai teori di kelas, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pemahaman saya, identitas nasional adalah ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain. Identitas nasional Indonesia dapat dilihat dari bahasa Indonesia, Pancasila, Undang-Undang 1945, bendera merah putih kita, lagu Indonesia Raya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Identitas nasional penting karena menjadi dasar rasa kebangsaan dan kebanggaan sebagai bagian dari Indonesia. Selanjutnya, integrasi nasional berarti proses menyatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat agar tetap hidup sebagai satu bangsa. Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam. Perbedaan suku, bahasa, agama, budaya, dan daerah dapat menjadi kekayaan, tetapi juga bisa menjadi tantangan apabila tidak dikelola dengan baik. Karena itu, integrasi nasional diperlukan agar seluruh warga negara tetap memiliki rasa persatuan, saling menghargai, dan tidak mudah terpecah belah oleh konflik sosial. Materi berikutnya adalah negara dan konstitusi. Negara merupakan organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kedaulatan. Dalam kehidupan bernegara, diperlukan aturan dasar yang mengatur jalannya pemerintahan dan kehidupan warga negara. Aturan dasar tersebut disebut konstitusi. Di Indonesia, konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi ini berfungsi sebagai pedoman agar kekuasaan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan agar hak warga negara tetap terlindungi. Kemudian, materi hak dan kewajiban warga negara menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang harus dihormati, seperti hak memperoleh pendidikan, hak menyampaikan pendapat, hak mendapatkan perlindungan hukum, dan hak untuk hidup yang layak. Namun, hak tersebut harus berjalan seimbang dengan kewajiban, seperti menaati hukum, menghormati hak orang lain, menjaga persatuan, membayar pajak, serta ikut menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Keempat materi ini tersebut saling berkaitan. Identitas nasional menjadi dasar rasa kebangsaan, integrasi nasional menjaga agar keberagaman tetap bersatu, konstitusi menjadi aturan dasar yang mengatur kehidupan negara. Sementara itu, hak dan kewajiban warga negara menjadi bentuk nyata peran masyarakat dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut ke refleksi dan pendapat pribadi saya. Hal baru yang paling berkesan bagi saya sendiri setelah mempelajari materi-materi ini adalah bahwa menjadi warga negara itu nggak cukup hanya dengan memiliki status kewarganegaraan. Menjadi warga negara berarti memiliki kesadaran untuk menjaga identitas bangsa, menghargai perbedaan, memahami aturan negara, serta menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Sebelumnya, saya melihat identitas nasional ini hanya sebagai simbol, seperti bendera, bahasa, atau logo kebangsaan. Namun, setelah mempelajari materi ini lebih dalam, saya memahami bahwa identitas nasional juga berkaitan dengan sikap. Misalnya, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terus juga menghargai budaya daerah lain. Lalu tidak merendahkan kelompok tertentu dan menjaga nama baik bangsa. Identitas nasional bukan hanya untuk sesuatu yang dihafalkan, tetapi harus ditunjukkan dalam perilaku kita sehari-hari. Dalam kehidupan nyata, penerapan materi ini dapat dilihat dari banyak fenomena sosial. Salah satunya adalah penggunaan media sosial sendiri. Saat ini, media sosial sering sekali menjadi tempat munculnya perbedaan pendapat, ujaran kebencian, penyebaran berita palsu, bahkan konflik antar kelompok. Jika warga negara memahami pentingnya integrasi nasional, maka perbedaan pendapat seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menghina atau memecah belah. Sebaliknya, perbedaan perlu disikapi dengan bijak, santun, dan bertanggung jawab. Contoh lainnya itu ada dalam hal hak dan kewajiban. Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat kita sendiri. Tetapi hak tersebut harus dilakukan dengan tetap menghormati hukum dan hak orang lain.
Kebebasan berpendapat tidak berarti bebas menyebarkan fitnah, provokasi, atau informasi yang belum benar. Dari sini saya memahami bahwa hak selalu memiliki batas, yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab. Menurut saya sendiri, materi negara dan konstitusi juga sangat relevan. Konstitusi memberikan dasar bahwa negara harus melindungi warga negaranya. Tetapi, warga negara juga harus ikut menjaga ketertiban dari persatuan. Artinya, hubungan antara negara dan warga negara bersifat timbal balik. Negara tidak dapat berjalan dengan baik tanpa warga negara yang sadar hukum. Dan warga negara juga membutuhkan negara yang adil serta menjamin hak-haknya. Dari pembelajaran ini, saya menyadari bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk karakter warga negara. Materi ini mengajarkan saya untuk tidak bersikap pasif, tetapi lebih peduli terhadap lingkungan sosial, menghargai keberagaman, dan menjalankan peran sebagai warga negara dengan lebih bertanggung jawab. Demikian video refleksi jurnal pembelajaran ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.